lubu dan mencari al-muta'allimu murid atau santri, musayyaratal muallimi musayyaratal muallimi, tempat berjalannya guru, bitawadhu'i, dengan tawadhu, wa tamalluki, dan menyanjung, wa du'ai, dan doa, wal khidmati, dan berkhidmah, wa nusrati, dan menolong, wa ghairi dalika, dan selain itu. Santri itu akan dihidupkan oleh Allah kelak apabila sudah berkeluarga, sampai di mana dia berakhlak dengan guru. Kalau ada santri tawadhu kepada gurunya, maka kelak apabila dia berkeluarga, dia akan ditakdir oleh Allah punya santri yang bertawadhu kepadanya. Kalau ada santri merendah kepada gurunya, menyanjung gurunya, mendoakan gurunya, berkhidmah kepada gurunya, menolong semua permasalahan gurunya, maka kelak apabila mereka sudah berkeluarga, Allah takdirkan santri itu punya santri, kemudian santrinya melakukan apa yang mereka lakukan kepada gurunya. Namun apabila ada santri tidak berakhlak mulia kepada gurunya, tidak punya tawadhu, tidak pernah mendoakan, tidak pernah memuji, bahkan tidak pernah menolong, maka kelak apabila punya santri, santrinya juga akan seperti itu. Ma fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada guru akan terjadi pada murid, dan apa-apa yang terjadi pada murid akan terjadi pada guru. Taqdimu haqqil muallimi ala haqqi walidayhi. Taqdimu haqqil muallimi, mendahulukan haknya guru, ala haqqi walidayhi, daripada haknya kedua orang tuanya. Kenapa mendahulukan haknya guru? Karena guru yang lebih tahu tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Makanya mendahulukan guru. Sedangkan orang tua kita ini kadang-kadang nggak tahu itu. Lagi pula orang tua kita ini hanya sebatas orang tua jasad. Sedangkan guru adalah orang tua ruh. Jasad umurnya terbatas, sedangkan guru umurnya roh umurnya panjang. Lama banget. Tidak ada batas. Apalagi nyampe berguru dengan seorang kiai, sing kiai ini nggak iman kowe. Semakin itu. Wa yuqaddimu, dan murid mendahulukan haqqa ustadihi, hak ustadznya, hak gurunya, ala haqqi abawaihi, daripada hak kedua orang tuanya, wasairil muslimina, dan semua orang-orang Islam.
didahulukan guru itu. Kama sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul aba man 'allamaka. Khairul abai, sebaik-baiknya orang tua. Khairul abai, sebaik-baiknya beberapa orang tua. Man, seseorang, 'allama, yang mengajari kepadamu. Allama, yang mengajari kepadamu. Orang tua yang paling baik adalah orang tua yang mengajari ilmu kepadamu. Apalagi kalau yang ngajar kamu orang tua kamu sendiri. Mereka punya hak walideh dan hak muallim. Ini kadang-kadang ada kesalahpahaman, mengira haknya guru lebih utama daripada haknya orang tua, kemudian nyampe-nyampe santri itu tidak punya penghormatan kepada orang tua. Salah itu. Ya, orang tua kita hormati, kita muliakan. Dan guru yang baik pasti beliau akan bertawaduk kepada orang tuanya, wali santri. Sehingga guru yang baik itu ya guru yang mengarahkan muridnya untuk mendahulukan orang tua. Lebih-lebih tentang sedekah dan lain sebagainya. Waqala, dan bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal muallimu abun lakum mislul walidi liwaladih. Innamal muallimu, sesungguhnya guru, abun, ayah, lakum, untukmu. Orang tua itu adalah ayahmu. Makanya di hadis lain baginda Rasul mengatakan abaukum salasah. Ayahmu itu ada 3. Alladzi waladak, yang pertama adalah alladzi, orang tua, walada, yang melahirkan kepadamu. Orang tua yang melahirkanmu. Nomor 2, walladzi 'allamak. Walladzi, dan orang tua, 'allama, yang mengajari ilmu kepadamu. Nomor 3 adalah walladzi nakaha ibnatahu. Walladzi nakaha, walladzi, dan orang nakaha, yang menikahkan kepadamu, ibnatahu, mendapatkan putrinya. Jadi orang tua itu 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengajari ilmu kepada kita, dan terakhir adalah orang tua yang menikahkan kita mendapatkan putrinya. Nah, di antara orang tua ini yang paling mulia adalah, yang paling utama adalah orang tua yang mengajari ilmu kepada kita. Kamu punya ayah, ayahmu ngajari kamu, gitu. Itu orang tua yang hebat. Atau kamu punya guru, kemudian guru kamu mengajari ilmu kepadamu. Ini orang tua yang luar biasa. Makanya innamal muallim abun lakum. Innamal muallimu, sesungguhnya guru, abun, ayah, lakum, untukmu. Misul walidi, seperti orang tua, liwaladihi, terhadap anaknya. Mithlul walidi, seperti orang tua, liwaladihi, terhadap anaknya. Bal huwa, bahkan muallim, bal huwa, bahkan muallim atau guru, al walidu, orang tua, alal haqiqati, secara kenyataan. Kenapa? Karena guru itu selalu mentarbiyahkanmu, mendidikmu, mengarahkanmu, mengenalkanmu akan Tuhanmu,
mengenalkanmu akan baginda Rasul, mengenalkanmu akan syariat, akan halal haram. Fa innal aba, maka sesungguhnya ayah, sababul hayatil faniyah, sababul hayati, sabab hidup al-faniyati, yang rusak. Orang tuamu memberi nafkah untukmu, menghidupkanmu, yang pada akhirnya jasadmu akan rusak. Artinya jasa orang tua ini terbatas hanya pada jasad. Wal muallimu, dan guru, sababul hayati, sabab hidup al-baqiyati, yang abadi. Sedangkan guru kita mengajari ilmu kepada kita, ini menjadi sebab musabab hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya. Walidhalika, dan karena itu, yuqaddamu, didahulukan, hakkuhu, haknya muallim, ala hakil abawaihi, ala hakil abawaini, daripada haknya kedua orang tua. Gara-gara seorang ayah hanya memberi makan, memberi nafkah kita sebatas jasad, yang jasad ini akan rusak. Sedangkan guru kita yang mentarbiyahkan kita, mendidik kita tentang ruhaniyah, tentang pikiran, tentang hati, tentang ruh, yang hati inilah yang akan abadi selama-lamanya. Itu bila mana orang tuamu cuman memberi makan, tapi kenyataan yang ada kan enggak. Orang tuamu itu sebagai guru kamu itu. Orang tuamu itu yang mengenalkan kamu bisa ngomong, betul. Orang tuamu yang mengenalkan kamu akan pondok pesantren, akan sekolah, akan kebaikan, bahkan yang mendidikmu, mengajarimu berakhlak yang mulia, ini orang tuamu. Artinya orang tua kita tidak hanya sekedar abul faniyah, abul jasad saja, tidak, tapi orang tua kita juga sebagai orang tua yang memperbaiki ruhaniyah kita. Sehingga mau tidak mau orang tua sama guru yang lebih utama orang tua, karena orang tua statusnya tidak orang tua saja, orang tua kita juga guru kita. Paham? Kadang-kadang santri ini setelah mondok terus lebih percaya dengan gurunya. Orang tuanya ini disepelekan, salah itu. Orang tua kamu itu ya guru kamu. Lagi sama mana sama dilahirkan di Inggris sih. Bahasa kamu bahasa apa? Inggris kan. Kemudian kamu mondok di sini. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Bagaimana coba? Laran ngursusi. Artinya orang tua kita ini guru kita. Jadi apapun keberadaan orang tua harus kita muliakan. Wajib itu, nggak boleh tidak. Adzan dulu. Hati-hati.